Rahayu saudaraku dunia akhirat dimanapun saudara berada. Alhamdulillah di malam hari ini kita oleh Allah ditakdir bisa berjumpa kembali melalui media Zoom. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini selalu diiringi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih memperjelas perjalanan kita untuk benar-benar dekat dengan Allah. Saudaraku dunia akhirat semua yang saya cintai, kebanyakan dari kita masih ada rasa kebingungan bagaimana caranya bisa dekat dengan Allah. Jadi ada kalanya dari pengalaman-pengalaman kita yang lalu, yang sudah terlalu lama kita ikuti, perjalanan menuju Allah itu diawali dari suatu keilmuan, dari suatu pemikiran, masuk ke dalam hati. Dan sekarang dirubah. Dari mana awal kita untuk mengenal Allah? Dari mana awal kita menuju kesempurnaan dekat dengan Allah? Yaitu dari rasa dekatmu kepada Allah. Rasa yakinmu kepada Allah. Bagaimana prosesnya? Kembali ke sistem Al-Quran. Qalu Rabbunallah tsumastaqamu. Dari setiap kalimat Al-Quran yang diawali dengan fi'il amar, yaitu fi'il perintah, itu bukan berarti berupa hanya ucapan, hanya pemikiran, hanya pemahaman. Jadi kalimah Al-Quran yang dinamakan kalimah itu berkumpulnya 3 faktor, yaitu ada fi'il. Fi'il itu dengan aktivitas jasad. Ada isim, yaitu jelas pada tujuannya. Jelas pada suatu tujuan. Dan di situ ada tambahan lagi kalimat huruf. Jelas yang disandari. Jadi setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan fi'il amar, misalnya aqimus sholat, wa atu zakat, semua fi'il amar itu berjalan dari hidupnya hati, bukan suatu ucapan, bukan suatu pemahaman, tapi perjalanan hati pada suatu perilaku sehari-hari.
dari perjalanan hati untuk mengendalikan pikiran. Qalu Rabbuna Allah. Jadi awali perjalanan kita ke Allah itu dari mana Allah menumbuhkan kita. Dari mana Allah menumbuhkan kita. Kalau kita memang ditumbuhkan dari lingkungan apa, masyarakat apa, aliran apa, bawa apa adanya. Karena yang sifat murabbi itu Allah. Yang dinamakan murabbi itu pemeliharaan Allah pada semua manusia pada kehidupan di dunia ini. Jadi menuju Allah itu awali dari hati. Akar rasa percayamu kepada Allah. Akar yakinmu kalau sudah dekat dengan Allah. Dengan membesarkan hati, meluaskan hati. Baru jelas tujuan hidup qalu Rabbuna Allah. Tujuan hidup hanya menuju yang maha satu. Sumastaqamu, lalu ditempati dengan ketenangan jiwa untuk meraih dunia. Banyak orang bilang, dan di hadis pun ada, man akhira kalamuhu bikalami la ilaha illallah. Dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hidupnya, di akhir ucapannya, berkata la ilaha illallah akan masuk surga. Kalam itu jati diri kita, kehidupan kita, dalam perjalanan hidup melangkah ke depan, tiada yang kita tuju, hanya menuju Allah. La ilaha illallah. Kalau di depan kita menghambakan diri kepada Allah, masih terbebani dengan suatu keilmuan, terbebani dengan rasa nggak ngerti, terbebani dengan apapun takdir yang kita hadapi, otomatis seakan-akan kita menyembah pada takdir. Allah hanya memberikan kehidupan kepada kita. Dan Allah hanya memberikan takdir kepada kita. Dalam menyembah, menghambakan diri kepada Allah, jangan pernah merasa dibebani oleh Allah dengan takdir yang diberikan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak pernah membebani hambanya. Kalau kita menuju Allah merasa ada beban, merasa terbebani, berarti tiada pernah ikhlas kita menyembah Allah. Mungkin dari pembukaan ini ada yang bertanya, saya persilahkan. Halo, buka Pak.